Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan sebuah video tentang praktikum proyek kami topik 1 sesi 2 yang berjudul tentang pengaruh panjang gelombang terhadap efektivitas fotosintesis. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alat 1. Kertas mika berwarna merah, kertas mika berwarna hijau, label, gunting, isolasi, dan 2 botol. Serta bahannya yaitu hidrilla verticillata dan air. Baik, pertama-tama kita memasukkan hidrilla ke dalam botol kosong yang telah bersih. Dimasukkan lalu setelah hidrilla dimasukkan, lalu air dimasukkan ke dalam botol hingga memenuhi semua hidrilla tersebut. Hidrilla bisa kita lihat telah dipenuhi oleh air dan kita akan di sini kita menggunakan 2 botol yang diisi dengan hidrilla dan air, dan botol tersebut masing-masing nantinya akan diberi kertas mika dan ditutupi dengan warna yang berbeda. Botol pertama akan diberi kertas mika yang berwarna hijau. Lalu botol selanjutnya akan diberi mika yang berwarna merah sebagai pembanding. Setelah itu akan dibiarkan di bawah sinar matahari selama 15 menit. Setelah 15 menit maka diperoleh pada kertas mika berwarna merah lebih banyak terdapat gelembung karena cahaya matahari yang dipancarkan pada panjang gelombang tertentu akan dimanfaatkan untuk proses fotosintesis, dan panjang gelombang pada cahaya yang bertampak cahaya merah yaitu kisaran 610 sampai 700 nanometer. Bisa kita lihat dengan seksama gelembung yang dihasilkan pada kertas mika berwarna merah atau cahaya yang tampak merah lebih banyak. Gelembung selanjutnya yaitu kertas mika berwarna hijau yang tampak gelembung pada kertas mika hijau lebih sedikit karena panjang gelombang yang dihasilkan pada kertas mika hijau kisaran 510 hingga 600 nanometer. Dapat disimpulkan bahwa intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini terjadi karena perbedaan energi yang dihasilkan oleh setiap spektrum cahaya, yaitu pada kertas mika berwarna merah dan kertas mika berwarna hijau. Dan adanya pigmen yang merupakan peran penting untuk menyerap energi matahari. Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, ada beberapa gelombang tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk fotosintesis, yaitu pada panjang gelombang cahaya yang tampak merah, kisarannya selanjutnya unit 2 pada 610 hingga 700 nanometer, sedangkan yang berwarna hijau hanya 510 hingga 600 nanometer. Praktikum proyek kami pada kali ini. Cahaya merah memang paling efektif untuk klorofil yang akan melakukan fotosintesis dan melakukan pertumbuhan. Selanjutnya ialah
Adapun alat dan bahan pada unit 2 yaitu alat 2 botol serta label, bahan yaitu air dan hidrilla verticillata. Pengaruh intensitas cahaya terhadap efektivitas fotosintesis. Di sini kami menyediakan 2 botol. Yang pertama, botol yang akan disimpan pada ruangan atau di dalam ruangan yang memiliki lampu untuk cahayanya. Botol selanjutnya akan diletakkan pada luar ruangan, yaitu di bawah sinar matahari. Setelah keduanya didiamkan selama 1 jam, maka diperoleh hasil yaitu lebih banyak gelembung pada botol yang disimpan pada luar ruangan atau di bawah sinar matahari. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh intensitas cahaya terhadap efektivitas fotosintesis hidrilla verticillata, yaitu yang terkena cahaya matahari langsung, memiliki lebih banyak gelembung dibandingkan pada dalam ruangan. Laju fotosintesis keduanya berbeda karena berbeda pula tempatnya. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Frekuensi laju fotosintesis meningkat dengan menelusuri suhu hingga batas toleransi enzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang praktikum berbasis proyek fisiologi tumbuhan sesi 2 topik 2, yaitu kurva sigmoid pertumbuhan daun. Di mana pada tujuannya yaitu meneliti laju tumbuh daun sejak dari embrio dalam biji sampai daun mencapai ukuran tetap. Di mana alat bahannya yaitu pada alat yang pertama yaitu 2 wadah mangkuk, 1 buah gelas aqua, penggaris, kertas, dan pulpen. Kemudian pada bahan yaitu kacang hijau beberapa butir, air secukupnya, dan tanah juga secukupnya. Prosedur kerjanya yaitu sebagai berikut, di mana yang pertama itu kita harus menyiapkan wadah pertumbuhan kacang hijau. Lalu kemudian isi dengan pasir atau tanah dengan perbandingan 1:1. Rendam benih kacang hijau yang akan ditanam selama 1 jam. Buat lubang pada wadah, kemudian tanam benih kacang hijau pada wadah yang telah disediakan. Ukur tingginya setiap hari menggunakan penggaris. Kemudian kita bisa melihat contoh pada gambar di atas. Ini pada hari berikutnya, di mana hari kedua yaitu 0,1 cm, kemudian hari ketiga 0,2 cm, hari keempat 0,3 cm, hari kelima 0,5 cm, dan hari terakhir yaitu 0,6 cm. Dari hasil pengamatan dapat kita ketahui bahwa tinggi tanaman mengalami kenaikan, di mana kenaikan ini mulanya tidak begitu cepat dikarenakan ada beberapa faktor yang memengaruhi seperti terlalu panasnya sinar matahari atau sering terjadi hujan. Begitupun pada hari-hari selanjutnya. Nah, di mana kenaikan ini menunjukkan ukuran kumulatif dari waktu ke waktu, di mana tanaman dapat saat ini berada pada fase logaritmik. Nah, fase logaritmik ini adalah laju pertumbuhan lambat pada awalnya, tapi kemudian meningkat terus selang pergantian dari waktu ke waktu. Hal ini sesuai dengan literatur Srigandono 1991 yang menyatakan bahwa fase linear menunjukkan pertumbuhan yang berlangsung konstan. Baik, itulah tadi dari apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.